Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur lagi kita berjumpa kembali di awal minggu ini. Kita percaya hari demi hari kita sudah lewati dan akan kita lewati. Pasti Tuhan selalu Immanuel menyertai kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang masih Kau percayakan kepada kami. Beri kami hati yang bijaksana untuk kami dapat menghitung hari-hari kami, menggunakan hari-hari kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terimalah setiap pujian yang akan kami nyanyikan dan kami percaya Roh Kudus menolong kami. Kalau ada dosa kesalahan dalam hidup kami, kuasa darah Yesus yang menutup bungkus sehingga kami dilayakkan untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita aminkan bersama. Amin. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, kami datang membawa syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Karyamu senantiasa indah dalam hidup kami. Kau senantiasa terus berkarya dalam hidup kami. Jadikan kami bejana-bejana yang selalu siap untuk Engkau bentuk. Lewat apapun juga Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku, kami bawa pujian bagi-Mu, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau
Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, indah Engkau di hidupku. Yesusku Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa, haleluya, kami bawa hati kami bawa hidup kami, hanya Engkau yang kami sembah. Yesus ku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya mau menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari menyembah Tuhan, selamanya hati kami, selamanya hidup kami selalu menyembahmu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, selamanya hati kami selalu bersyukur, selamanya kami menyembah, selamanya kami bersyukur, selamanya hati kami bersyukur, hati kami bersyuka-cita karena Engkau, gunung batu keselamatan kami, kota benteng perlindungan kami, hanya Engkau, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih, kami menyembahmu Tuhan, haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Kau yang layak, haleluya. Aku sembah Kau ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah. Glory, glory, ku sembah. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami
kami Tuhanku yang bersyukur. ajaib, Tuhanku yang heran, Haleluya. Tuhanku yang luar biasa, Bapakku yang kekal, Kami Bapakku bersyukur, yang ajaib, terima kasih. Segala Bapakku hormat yang pujian hebat. bagimu Tuhan. Engkau Ku yang sembah. layak ditinggikan. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Oh, Kami bersyukur. glory. Kami sembah, ku bersyukur. sembah. Hanya Engkau, Glory, hanya glory. Engkau. Kami persembahkan hidup kami persembahkan hati kami. Glory, Kami glory. membawa pujian untuk-Mu Tuhan. Glory, Kami ingin selalu lebih dekat glory. dengan-Mu. Kami ingin selalu lebih Ku dekat sembah, ku dengan-Mu. sembah. Kami rindu Ku sembah. menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu. Glory, glory, glory. Bawa kami semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Bawa kami semakin dekat dengan-Mu Glory, Tuhan. glory, glory. Hanya Engkau yang menjadi kerinduan Glory, roh glory, kami. glory. Dekat dengan-Mu jiwa kami Amen, damai, amen, jiwa amen. kami tenang, ada Yesus kepuasan, dasar, Yesus. ada damai sejahtera, Roh Kudus ada menyembuhkan. sukacita. Roh Kudus Bawaku memberkati. dekat. Roh Kudus menyembuhkan, Roh Kudus memulihkan. Jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Dekap hangat pelukanmu. Bawa diriku mendekat padamu. Aku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Aku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Hanya Engkau yang kami rindu. Bawa hati kami, lepaskan kami daripada segala yang jahat. Dan jangan lepaskan kami dari genggaman tangan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah sahabat kami yang sanggup menjaga, melindungi kami. Kami tidak apa-apanya di luar Engkau Tuhan. Bawa kami dekat dengan-Mu Tuhan. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu.
tak ada yang menggantikanmu. Dekat hangat pelukanmu, bawa hidupku mendekat padamu. Kau yang ku rindu, aku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, aku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu, berada di dekatmu, berada di dekatmu. Haleluya. Kami mengucap syukur siang hari ini. Kami percaya saat kami menyembah ada kekuatan yang Kau berikan secara supranatural. Amin. Bagi para pemirsa dimanapun berada yang mengikuti Ya acara Tuhan ini. Yesus. Tatkala mereka mendengar puji-pujian, Haleluya, puji nama maka Tuhan. energi positif Tuhan berikan dalam hidup mereka, dalam rumah mereka, dalam Haleluya, toko Yesus. pekerjaan mereka. Bapak, aku percaya setiap namamu ditinggikan mengandung Amin. kuasa. Haleluya. Karena memang Engkau harus ditinggikan. Bapak, siang hari ini kami berdoa. Kami mengucap syukur Engkau selalu mendengar doa kami. Kami percaya doa-doa selama ini pasti Engkau jawab. Haleluya Yesus. Para pemirsa pasti dilindungi, diberkati usaha pekerjaannya. Anak-anaknya pasti juga Engkau atur, Engkau pimpin. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Engkau mengatakan singa-singa muda dapat Amin. kelaparan. Haleluya. Tetapi Yesus. orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan yang baik. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, aku percaya untuk jemaat AGCC. Amin. Terima Sudah kasih. kami doakan. Dalam Engkau nama pasti Tuhan Yesus. mendengar. Kau pasti mengirim banyak orang yang haus dan lapar untuk mencari Haleluya. Tuhan. Engkau pasti memberikan tiang-tiang gereja untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Di sini sedang ada kerajaan Tuhan. Amin. Seperti Haleluya, Raja Yesus. Daud Terima menegakkan kasih. kerajaan Tuhan. Ya Tuhan. Maka Tuhan mengirim pahlawan-pahlawan. Amin. Haleluya, Tuhan mengirim Yesus. orang-orang hebat untuk Ya, Yesus. memperlengkapi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saat membangun bait Tuhan, Ya, Bapak ada Yesus. orang-orang yang ahli memahat, Amin. ada orang-orang yang ahli menenun, ada sponsor-sponsor Terima yang kasih. berkorban. Begitu juga di AGCC. Kami yakin dan percaya para penari, Ya, Yesus. para pemusik, Amin. para mereka yang menjalankan soundman, Ya, mereka terima yang kasih, lighting, semuanya Tuhan kirim. Amin. Terima Semuanya kasih, Tuhan, Engkau tiang-tiang sudah yang kirim. menyanggah, Haleluya. menopang Kami mengucap keberlangsungan syukur, terima gerejamu. Engkau pasti berikan. Amin. Karena kami sedang memuliakan namamu. Haleluya, Yesus. Kami sedang membangun kerajaanmu. Amin. Kami sungguh-sungguh berfokus padamu. Ya Yesus. Bapak, setiap yang kami doakan, Ya Bapak. Engkau pasti menjawab. Amin. Dan kami Haleluya, sedang Yesus. menunggu dengan pengharapan, Ya, menunggu dengan sukacita. Engkau akan menolong mereka yang susah. Engkau akan memberikan kekuatan pada yang lemah. Haleluya, Yesus. Engkau akan menyembuhkan yang sakit sesuai dengan waktu dan caramu yang ajaib. Haleluya. Kami percaya Terima kasih, Tuhanku, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Amin. hebat. Setiap kali kami memuji, menyanyi, Ya, kami Bapak meninggikan namamu. Amin. Kami bangun iman percaya kami. Terima kasih, Tuhan. Tambahkanlah iman kami ya Haleluya, Tuhan. haleluya. Supaya kami Tambahkan semakin terus, Tuhan. yakin bahwa Engkau sanggup
melakukan perkara-perkara Amin. yang Terima luar kasih, biasa. Bapak di surga. Engkau akan menyatakan lagi perbuatanmu yang ajaib secara pribadi Haleluya. kepada orang-orang yang mencari dan mengandalkan Engkau. Bapak, terima kasih, kami berdoa buat Kota Kudus. Tuhan berkati Kota Kudus sesuai dengan namanya. Biar kota ini menjadi kudus. Setiap berhala-berhala Tuhan, kami memakai kuasa-Mu untuk mematahkan setiap pekerjaan roh jahat yang menjadi ikon Kota Kudus yang dipuja, yang disembah di dalam nama Yesus. Segala tipu daya Haleluya, iblis, Yesus. kami memakai wewenang-Mu. Engkau memberikan kami Amin. kuasa untuk Dalam mengusir nama Tuhan setan-setan. Yesus. Di dalam nama Yesus engkau harus kembali roh-roh jahat ke tempat Haleluya, asalmu. benar. Dan engkau Dalam nama Tuhan lepaskan Yesus. cengkraman kota ini. Dalam nama Di Tuhan dalam Yesus. nama Yesus. Haleluya. Kota ini kudus sesuai Amin. namanya. Haleluya. Darah Yesus mengampuni kota ini. Haleluya. Kota ini diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa bertobat. Amin, amin. Tuhan pakai media sosial. Terima Baik melalui kasih. YouTube, IG, FB. Di dalam nama Yesus. Banyak apologet. Tuhan Ya Bapak. kerahkan Haleluya, urapan, Yesus. lawatanmu. Supaya banyak orang yang Amin. mendengar. Dibukakan akan Haleluya, kebenaran. terima kasih. Karena kebenaran itu akan memerdekakan. Terima kasih Tuhan. Pakai umatmu juga untuk menjadi saksi. Haleluya, Melalui Yesus. perkataan perbuatan mereka. Melalui hidup mereka menjadi terang dan garam. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan dibekali firman-Mu. Yes. Sucikan, kuduskan kami. Amin. Untuk dapat mengerti dan Haleluya, melakukan Yesus. firman-Mu. Terima Roh Kudus terus pimpin kami. Terima Dalam kasih. nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus. kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali di hari ini, hari Senin. Kita bisa bersama-sama menyembah, memuji Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Roti mana itu diberikan setiap hari, dan orang Israel harus memungut setiap hari. Hari Sabat saja boleh memungut 2 kali, karena aturannya Sabat tidak boleh bekerja. Mengapa Tuhan tidak menurunkan roti mana itu untuk 1 bulan? Ini rahasianya. Roti mana surgawi adalah firman Tuhan. Yesus Kristus adalah sang firman itu sendiri. Dan kita harus memungutnya, merenungkannya setiap hari. Tidak bisa kita seminggu ibadah kemudian kita tidak makan roti. Kita harus tiap hari memungutnya untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahasa Inggris bread, roti yang secukupnya. Supaya apa? Supaya besok berdoa lagi. Supaya lusa berdoa lagi. Nah, inilah pentingnya kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan yang menjadi rema bagi saya ada di Yosua 14. Ya. Yosua 14 saya bacakan ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Yahweh Tuhanku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Yahweh telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Yahweh firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Yahweh pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak
dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Yahweh menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankannya. Saudaraku, Yosua dan Kaleb pada mulanya dua pengintai yang memberikan laporan sejujur-jujurnya. Tetapi oleh anugerah Tuhan kemudian Yosua diangkat menjadi pemimpin. Sebagai pemimpin, Kaleb harus tunduk kepada Yosua. Padahal mulanya selevel, kawan. Tapi kita melihat Kaleb tetap taat kepada Yosua, tunduk kepada Yosua karena Tuhan sudah mengangkat Yosua menjadi pemimpin. Itu sebabnya penting kita menghargai orang-orang yang diangkat Tuhan, dipercaya Tuhan untuk menjadi hambanya. Mungkin umurnya sama atau mungkin lebih muda. Kita harus tetap menghormati seperti Kaleb menghormati Yosua. Dia sudah mengalahkan orang enak dan dia mendapat bagian, ya, saudaraku, bagian tanah Hebron. Tetapi dia tidak serta-merta meminta kepada Yosua. Dia tidak menganggap ini kan teman saya, tidak. Dia tunggu 45 tahun setelah Israel menang, setelah rakyat itu tinggal di rumah masing-masing dengan damai. Yosua baru mengungkapkan bahwa dulu dia dijanji sama Tuhan. Dan dia rela menunggu 45 tahun dan dia mendapatkan tanah Hebron itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal kita harus belajar kepada Yosua. Yang pertama, dia menunggu selama 45 tahun untuk menikmati janji Tuhan yang sudah dijanjikan 45 tahun yang lalu. Dia dengan sabar menunggu dan setelah 45 tahun dia boleh menikmati tanah Hebron yang Tuhan sudah janjikan kepada Musa. Dan Yosua sendiri mendengar bahwa tanah itu menjadi milik daripada Kaleb bin Yefuneh. Ada berapa lama saudara menantikan janji Tuhan? Apakah saudara tergesa-gesa atau tidak tahan, merasa terlalu lama? Saudaraku, mari kita contoh Kaleb. Setelah 45 tahun dia menikmati tanah yang Tuhan janjikan. Nah, mengapa akhirnya Kaleb bisa mendapatkan janji Tuhan? Mengapa Kaleb akhirnya bisa mendapatkan janji Tuhan? Tidak song. Apakah saudara ingin mendapatkan janji Tuhan? Janji-janji Tuhan yang menjadi rema dalam hidupmu. Apakah saudara ingin ditepati oleh Tuhan walaupun mungkin dalam jangka waktu yang agak lama? Nah, kuncinya mari kita melihat ada dua hal. Yang pertama, Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Puji nama Tuhan, saudaraku. Dikatakan oleh karena aku mengikuti Tuhanku, sebab engkau tetap mengikuti Yahweh Tuhanku dengan sepenuh hati. Saudaraku, setiap orang Kristen yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati pasti menerima janji-janji Tuhan. Kadang-kadang seperti Abraham, janjinya itu untuk anak cucu. Abraham bahkan tidak sempat melihat keturunannya menjadi banyak. Abraham cuma punya anak satu. Tetapi setelah berpuluh tahun, Abraham menikmati janji Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang janji Tuhan itu terwujud 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Seperti Kaleb 45 tahun kemudian. Bahkan seperti Abraham agak lama.
Tetapi kalau engkau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, engkau dengan yakin dan pasti akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Apakah saudara mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Ataukah saudara mengikut Tuhan dengan setengah hati, seperempat hati? Mari kita mengikut Tuhan sepenuh hati. Kalau saudara ikut menara doa, ikuti terus sepenuh hati. Kalau saudara ibadah, ibadah terus. Kalau saudara menyanyi, menyembah, menyanyi dengan menyembah. Dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Karena Tuhan itu mau yang sepenuh hati. Kasih Tuhan Yahwehmu dengan segenap hatimu, dengan sepenuh akal budimu, sepenuh jiwamu. Tuhan tidak mau menerima yang setengah, seperempat, karena dia Tuhan yang agung. Dan yang kedua rahasianya, Kaleb adalah orang yang jujur. Dikatakan ayat yang ketujuh, saudaraku, bagian B. Dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu, dan aku pulang membawa kabar kepada rakyat yang sejujur-jujurnya. Sedang saudaraku 10 pengintai yang lain yang bersama-sama dengan aku ke sana membuat tawar hati bangsa itu. Saudaraku, 10 pengintai itu tidak jujur. Mereka malas berperang, mereka mau enaknya saja. Mereka enggak mau berperang, mereka ingin Tuhan yang mengusir penduduk itu sehingga mereka tinggal masuk menikmati tanah yang penuh susu dan madu. Karena mereka malas berperang, 10 pengintai itu mengarang cerita. Kita ini kayak belalang, penduduk negeri itu, kita dilahap, enggak mungkin kita menang. Padahal minggu lalu kita belajar di kitab Yosua, penduduk tanah Kanaan itu diwakili oleh Rahab. Rahab mengatakan penduduk di sini gemetar mendengar kamu lewat laut, mendengar kamu mengalahkan Og, raja negeri Basan dan sebagainya, bla bla bla. Penduduk di sini gemetar, itu berita yang valid. Tetapi 10 pengintai ini mengarang cerita. Tetapi dikatakan Kaleb dan Yosua melaporkan yang sejujurnya. Nah saudaraku, mari kita menjadi anak Tuhan yang jujur. Jangan suka merekayasa, jangan suka melebih-lebihkan cerita. Apalagi tidak pernah tahu. 10 pengintai ini licik, gak pernah mewawancarai penduduk sekitarnya. Dia cuma memotong pohon anggur dibawa pulang. Harusnya pengintai itu nyamar, ya jadi tukang cilok kek, tukang tambal ban kek. Kemudian wawancara, ngomong sama penduduk sekitar di situ. Tetapi yang mereka lakukan tidak pernah berdialog. Mereka mengarang cerita. Kalau kita seperti belalang, kalau musuh itu memakan manusia, bangsa yang memakan manusia. Coba itu cerita bualan. Di zaman itu sekejam-kejamnya tanah Kanaan, belum saya pernah baca di Alkitab mereka memakan sesama manusia, belum. Tetapi 10 pengintai bisa ngarang cerita. Saudaraku, sekali lagi jadilah orang jujur. Supaya firman Tuhan, janji Tuhan digenapi. Mari kita mulai belajar hidup apa adanya, jujur. Ya, kalau memang tidak punya, enggak usah gengsi, enggak usah pura-pura. Ya, ngomong yang benar, bertindak yang benar. Kalau janji tepati, ya, jujur apa adanya. Enggak usah muluk-muluk. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kiranya apa yang dijanjikan oleh Tuhan segera digenapi dalam hidupmu. Firman Tuhan tidak berubah, pasti digenapi. Kalau Kaleb menerima janji Tuhan setelah 45 tahun, saudara juga pasti menerima janji Tuhan seperti yang saya alami. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Pegang janji Tuhan. Ikut Tuhan dengan segenap hati. Dan mari belajar hidup jujur supaya setiap janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Janji kesehatan, janji keberkatan, janji diberi hikmat, janji diberi roh takut akan Tuhan. Janji diberi kekuatan, tuntunan Roh Kudus, penghiburan, limpah dalam hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku berkati kalian semua. Mari yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye, Tuhan memberkati.